Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Marti Astuti dari UPBJC Malang dengan NIM 5013332702 ingin menyampaikan tugas 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Di sini saya ingin menyampaikan 2 artikel, yaitu artikel pertama yaitu artikel nasional terakreditasi SINTA, yaitu yang membahas tentang topik mengenai gender dalam pendidikan dasar, di mana judul artikelnya yaitu Studi Literatur Pengaruh Perbedaan Gender Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Nah, ringkasan dan hasil analisis artikel ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menginvestasi pengaruh perbedaan gender terhadap hasil belajar siswa di tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, masih diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memediasi hubungan secara spesifik dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Temuan utama dalam artikel ini yang pertama yaitu tentang kesenjangan implementasi kebijakan, di mana terdapat kesenjangan implementasi kebijakan antara kesetaraan akses dengan pembelajaran yang diatur oleh pemerintah dan implementasinya di lapangan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kebutuhan identifikasi faktor-faktor pengaruhnya, di mana pentingnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan akses pembelajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa, sehingga dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di tingkat sekolah dasar. Dan yang kedua yaitu keterkaitan dengan pengalaman mengajar di sekolah, di mana sebagai pendidik di sekolah dasar saya mengamati bahwa pendekatan gender dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa laki-laki cenderung lebih percaya diri dibandingkan dengan siswa perempuan dalam menyelesaikan soal-soal yang menantang. Sementara siswa perempuan itu lebih teliti namun kurang percaya diri. Sebaliknya, kalau dalam materi pembelajaran bahasa, siswa perempuan ini menunjukkan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, terutama dalam memahami teks dan juga dalam menulis. Kalau sementara untuk siswa laki-laki itu cenderung kurang teliti. Pengalaman ini sejalan dengan temuan dalam artikel yang menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan memang terdapat dalam pembelajaran sehari-hari. Namun saya juga menyadari bahwa faktor-faktor lain ini juga mempengaruhi, seperti metode pembelajarannya, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian dan yang lebih penting itu adalah dukungan orang tua dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, oleh karena itu penting bagi saya sebagai pendidik untuk menerapkan pendidikan pengajaran yang inklusif dan sensitif terhadap gender, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa baik perempuan maupun laki-laki tanpa memandang gender mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, serta mendukung dan membimbing sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Bukan sesuai dengan kebutuhan gender, tapi kebutuhan individu masing-masing. Nah, dengan memahami dan mengimplementasikan pendekatan ini yang sensitif terhadap gender dalam proses pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Begitu. Kemudian untuk analisis artikel yang kedua yaitu artikel jurnal internasional yang bereputasi sesuai atau yang relevan dengan topik gender dalam pendidikan dasar.
serta keterkaitannya dalam modul MPDR 5302, yaitu judulnya Systemic Literature Review of Gender Equity and Social Inclusion in Primary Education for Teachers in Tanzania, Assessing Status and Future Direction. Nah, kemudian ringkasan dan analisis artikelnya bagaimana? Jadi analisis ini merupakan tinjauan sistematik yang menyoroti isu kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan dasar di Tanzania. Beberapa poin penting yang ada dalam artikel ini, yang pertama yaitu ketimpangan gender yang persisten. Jadi meskipun terdapat upaya pemerintah dalam menyelesaikan ketimpangan gender ini, pemerintah perlu memberikan akses dan penyelesaian pendidikan dasar oleh anak perempuan. Faktor-faktor seperti pernikahan dini, kemudian tanggung jawab orang tua, dan juga keterbatasan finansial menjadi penyebab utamanya. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh budaya dan masyarakat, di mana norma budaya dan kepercayaan masyarakat turut memperkuat ketimpangan gender dengan adanya stereotip yang membatasi peran perempuan dalam pendidikan. Jadi ada pembatasan bagi perempuan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, peran guru, di mana peran guru ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mempromosikan gizi, pelatihan dan dukungan bagi guru untuk mengadopsikan pedagogik yang sensitif gender. Itu sangat diperlukan ketika proses di dalam kelas saat pembelajaran. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu intervensi dan strategi seperti Tanzania Education Sector Development Plan dan Primary Education Development Program. Ini telah diimplementasikan untuk mengatasi hambatan sistemik dan mempromosikan praktek inklusif di sekolah. Nah, selanjutnya keterlibatan komunitas, di mana proyek yang melibatkan komunitas ini dan orang tua menunjukkan dampak yang lebih positif dalam mengubah sikap terhadap pendidikan anak perempuan dan mempromosikan praktek inklusif. Nah, temuannya dalam artikel ini yang pertama yaitu ketimpangan gender dalam pendidikan dasar masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemudian juga pelatihan guru dan keterlibatan komunitas merupakan strategi yang sangat efektif untuk mempromosikan gizi ini. Dan yang ketiga yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi yang telah dilakukan. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan dengan modul MPDR 5302 ini? Nah, modul MPDR 530 yang berpusat pada gender dalam pendidikan dasar ini membahas berbagai aspek kesetaraan gender dalam konteks pendidikan dasar, dan artikel ini memberikan keterkaitan yang erat dengan beberapa topik dalam modul tersebut. Yang pertama yaitu analisis kesetaraan gender, di mana modul ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan gender dalam pendidikan dasar seperti norma sosial, norma budaya, yang juga diidentifikasi dalam artikel ini sebagai penyebab utama ketimpangan gender di Tanzania. Kemudian peran guru dalam promosi kesetaraan gender ini, di mana modul menekankan pentingnya pelatihan guru dalam mengadopsi pendekatan-pendekatan yang sensitif terhadap gender, dan di artikel ini mendukung hal itu dengan menunjukkan bahwa pelatihan dan dukungan bagi guru itu sangat penting dalam mempromosikan gizi. Yang selanjutnya yaitu strategi intervensi dan keterlibatan komunitas. Dalam modul itu membahas pentingnya keterlibatan komunitas dalam mempromosikan kesetaraan gender. Dan dalam artikel ini menunjukkan juga bahwa proyek yang melibatkan komunitas dan orang tua itu memiliki dampak positif dalam mengubah sikap
dalam mengubah sikap terhadap pendidikan anak perempuan. Selanjutnya yaitu kebijakan dan program pemerintah, di mana modul ini mengulas tentang berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan. Dan di artikel ini memberikan contoh konkret dari Tanzania tentang implementasi program ISDP dan PADP. Nah, artikel ini memberikan wawasan terhadap kita, para pendidik, dalam menghadapi tantangan dan strategi mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, khususnya di konteks Tanzania. Temuan dan analisis dalam artikel ini sangat relevan dengan materi yang dibahas dalam modul MPDR 5302, terutama dalam hal identifikasi faktor penyebab ketimpangan gender, peran guru, kemudian strategi intervensi, dan pentingnya keterlibatan komunitas. Nah, studi ini menegaskan bahwa pendekatan yang holistik atau yang menyeluruh itu yang melibatkan berbagai banyak pemangku kepentingan atau stakeholder itu sangat diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal dalam pendidikan dasar. Nah, demikianlah tugas 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.